Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Pabrik beras premium oplosan digerebek aparat Satreskrim Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Pabrik tersebut memproduksi beras premium oplosan 14 ton per hari dan selama 2 tahun beroperasi sudah merugikan negara sebesar 13 miliar rupiah lebih. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Felicia Melinda. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Kebakaran hebat melanda bangunan ruko 5 lantai di kawasan pertokoan Mangga 2 Square, Pademangan, Jakarta Utara. Asap hitam tebal membumbung tinggi di kawasan Mangga 2 Square Senin siang. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang diduga berasal dari lantai 5 bangunan tersebut. Sebanyak 17 unit truk Branwir dan 60 lebih personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sulitnya akses ke titik api menjadi kendala petugas dalam memadamkan api. Menurut salah satu karyawan, sebelum api berkobar, terdengar suara ledakan dari lantai 5 yang merupakan toko elektronik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki Polsek Pademangan. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Selain itu, pemirsa, sebuah gudang mebel di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ludes terbakar pada Senin pagi. Kebakaran, izin kebakaran. Detik-detik kebakaran sempat terekam kamera warga yang panik. Dalam video itu terlihat api dan asap hitam mengepul tebal dari arah gudang yang lokasinya tak jauh dari permukiman warga. Api tampak berkobar hebat membakar tumpukan kayu dan barang-barang mebel yang mudah terbakar. Warga sekitar yang melihat kepulan asap langsung berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun kobaran api terus membesar hingga merambat ke seluruh bagian gudang. 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Pasuruan tiba di lokasi beberapa saat kemudian. Proses pemadaman berlangsung hingga 2 jam setelahnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Kerugian akibat kebakaran yang diduga karena korsleting listrik ini ditaksir 300 juta rupiah. Pemirsa, fenomena pengibaran Jolly Roger atau bendera One Piece jelang HUT ke-80 Republik Indonesia kian masif. Tak hanya viral di jagat maya, tapi sebagian terang-terangan pamer menyandingkan bendera merah putih dengan One Piece. Fenomena pengibaran bendera serial anime asal Jepang One Piece semakin marak menjelang perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Tak hanya dipasang di depan rumah, tapi gambar tengkorak dengan topi jerami juga dikibarkan di sisi kendaraan yang melintas. Bendera One Piece yang viral menggambarkan sebuah petualangan bebas, merepresentasikan kekuatan dan juga persahabatan. Anggota DPR RI Firman Subagio menyebut ekspresi bendera One Piece tidak perlu dibesar-besarkan dan jangan sampai memprovokasi masyarakat. Saya merasa bahwa sebetulnya ini memang tidak perlu dibesar-besarkan, namun kita juga aparat keamanan, kemudian juga semua yang punya otoritas bisa memberikan
ya edukasi pembelajaran apa maksudnya pemasangan ini. Jangan sampai memprovokasi masyarakat ketika ini nanti ada gesekan-gesekan antara masyarakat karena dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu, kemudian dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Ini juga berisiko terhadap kemungkinan sampai terjadinya makar, itu yang saya sampaikan kemarin itu. Penjelasannya adalah kenapa konteksnya ini One Piece ini dikaitkan dengan HUT proklamasi ke-80, bahkan benderanya itu dijejerkan. Itu yang tidak tepat bagi saya sebagai warga negara Indonesia. Apakah penggunaan simbol atau idiom budaya populer kerap digunakan menyampaikan ekspresi atau pesan tertentu bisa dipidana? Bagaimana dengan warga yang tidak tahu aturan dan tetap nekat memasang bendera One Piece disandingkan dengan bendera merah putih? Tim TV One mengabarkan. Apakah pengibaran bendera One Piece betul-betul meresahkan sehingga wakil rakyat sampai menuding berpotensi memecah belah bangsa? Seperti apa aturannya jika ini murni ekspresi semata? Berikut pernyataan pakar hukum tata negara Margarito Kamis dalam program Kabar Petang hari ini. Kita langsung kerangkakan dia dalam hukum, memang ada perdebatan. Tapi bahwa ini merupakan sebuah masalah, iya. Sebab apa? Kalaulah tadi di VT itu menggambarkan bendera One Piece ini menandai atau ekspresi dari perlawanan terhadap tatanan dunia yang korup, persahabatan, kebebasan dan segala macam. Anda jangan lupa, bendera merah putih itu adalah lambang pembebasan. Kita mendapatkan merah putih tidak dengan bicara-bicara di atas meja, tetapi dengan sebuah perjuangan yang luar biasa. Jadi bendera merah putih sebenarnya sudah mengadopsi lambang atau spirit pembebasan, spirit perlawanan terhadap tatanan yang korup dan segala macam itu terlambangkan atau terserap di dalam bendera merah putih, warna bendera kita itu. Dari sudut itu maka ada alasan untuk mengatakan bahwa untuk apa lagi ada bendera lain yang mewakili, sebut saja perspektif tadi itu, pembebasan, tatanan ini dan itu dan segala macam itu, untuk apa lagi? Karena semua yang diekspresikan atau yang diinginkan itu sebenarnya sudah diwakili oleh bendera kita, bendera merah putih kita itu. Ramai di media sosial seruan aksi pengibaran bendera anime One Piece berlambang tengkorak pada hari 17 Agustus mendatang. Pemerintah menyebut ini sebagai tindakan provokasi hingga memecah tindakan belah persatuan bangsa. Namun sejumlah warga menanggapi secara beragam. Kurang etis nggak sih Kak? Soalnya kan kita lagi merayakan 17 Agustus nih, di mana hari kemerdekaan Indonesia, yang dimana kita harusnya mengibarkan bendera merah putih sebagai kebanggaan kita. Jadi sebaiknya bendera One Piece itu ditayangkan ketika hari biasa aja mungkin. Kalau harus menyandingkan bendera One Piece dengan merah putih, menurut aku kurang tepat sih cara untuk mengkritik. Mungkin ada cara lain yang lebih etis atau lebih masuk akal lah. Itu sih menurut aku. Kalau hanya bentuk simbolis itu saja sih, kalau menurut saya fine-fine aja ya. Kecuali kalau misalnya udah mengarah kepada berita hoaks kayak gitu-gitu, sama berita bohong atau enggak tindakan yang sifatnya lebih ke fisik kayak gitu, itu baru lebih ke provokasi, buzzer dan lain sebagainya, itu lebih. Beralih kabar selanjutnya, pemirsa, puluhan sepeda motor mogok usai melakukan pengisian bahan bakar minyak atau BBM. Tercampurnya bahan bakar jenis solar dengan Pertalite di SPBU di Jalan Meruya Ilir Raya Kembangan, Jakarta Barat menjadi penyebabnya. Dari rekaman video amatir, puluhan sepeda motor mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jalan Meruya Ilir Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Pertalite yang mereka beli tercampur BBM jenis biosolar dan mengakibatkan sepeda motor mengalami brebet dan mogok hingga akhirnya dibawa ke bengkel. Para pembeli pun protes ke pihak SPBU terkait kejadian itu. Ya, pas nyala diisi bensin kemarin datang itu sekitar jam 10:30, isi full, baru 100 meter motor udah mati. Tapi pas di dalamnya ternyata bukan Pertalite tapi solar. Udah dibawa ke bengkel dan itu benar-benar solar, bukannya Pertalite. Tangkinya itu abang kuras atau gimana? Dibawa ke bengkel dikuras dan diganti Pertamax biru sama dia. Itu kan memang keteledoran dari pihak SPBU dong.
Kita memang jelas-jelas harus diganti sama SPBU dong. Kita kan maunya tahunya motor nyala lagi gitu, normal lagi kan gitu. Jadi biaya bengkel ditanggung SPBU, Bang? Iya, biaya bengkel ditanggung SPBU semua. Pihak SPBU mengaku kejadian ini terjadi karena kelalaian petugas pengawas saat pengisian mobil tangki ke tangki timbun tempat penampungan BBM. Terkait kerusakan kendaraan yang diakibatkan pengisian BBM, pihak SPBU akan bertanggung jawab. Laporan pengawasnya jam 11.49 telah terjadi kesalahan pengisian mobil dari mobil tangki ke tangki timbun. BBM biosolar masuk ke Pertalite. Ada kesalahan dari pengawas yang melakukan kegiatan tersebut, tidak memindahkan selangnya ke tangkinya, sehingga terjadi mogok motor-motor customer, dan akibat dari semua ini kami akan bertanggung jawab. Untuk semua kerugian dari customer kami akan tanggung jawab. Saat ini petugas pengawas SPBU tengah diperiksa Polsek Kembangan. Sejumlah dispenser pengisian Pertalite pun diberi garis polisi dan berhenti beroperasi. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra TV One mengabarkan. Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, rencana pemerintah untuk merelokasi pedagang Pasar Barito Jakarta Selatan mendapat penolakan dari warga dan pedagang. Mereka mengaku baru menerima informasi sebulan terakhir, dan hingga kini belum ada kejelasan tempat relokasi yang akan dituju. Pemerintah Jakarta berencana merelokasi Pasar Hewan Barito. Pasar yang telah berdiri sejak tahun 80-an ini akan dirombak menjadi Taman Bendera Pusaka. Rencana relokasi telah disampaikan sejak awal Juli dan tenggat waktu hingga 3 Agustus kemarin. Meski telah mencapai tenggat hari terakhir, namun para pedagang nampak masih terlihat berdagang di lokasi yang berada tepat di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Para pedagang mengaku bukannya menolak untuk dipindahkan, namun lokasi relokasi yang dijanjikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan hingga kini masih berupa lahan kosong. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan mengubah Pasar Hewan Barito yang telah melegenda ini menjadi kawasan hijau penggabungan beberapa taman yang ada di sekitarnya, seperti Taman Ayodhya dan Taman Langsat. Aksi seorang pengendara motor menerobos jalur cepat Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat tanpa dihentikan petugas kepolisian viral di media sosial. Polisi memastikan akan menindak tegas pelaku yang membuat konten saat berkendara. Aksi seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor berwarna biru ini viral di media sosial. Pemotor yang belum diketahui identitasnya ini dengan bangganya membuat konten berkendara saat menerobos jalur cepat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Narasi dalam video tersebut pun cukup nyeleneh. Pengemudi dengan bangganya melintas di jalur yang seharusnya tidak dilalui kendaraan roda 2. Ia melaju tanpa takut diberhentikan oleh petugas kepolisian. Menanggapi viralnya video itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menegaskan akan menindak tegas pengendara yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Membuat konten saat berkendara jelas-jelas melanggar Undang-Undang Lalu Lintas. Membuat konten kreator ataupun membuat konten-konten membuat konten dalam berkendara. Ya, Undang-Undang jelas menegaskan bahwa ada pasal pelanggaran dan juga pasal kejahatan. 310 atau 311 juga termasuk kategori dalam pasal kejahatan. Barang siapa yang dengan sengaja membuat ataupun mengendarai kendaraan dengan kondisi yang bisa berdampak terhadap keselamatan pengguna jalan lain, yang membuat konten sambil nyetir, apalagi sambil
membawa kendaraan dan ini berpotensi mengganggu keselamatan orang lain, ini ancamannya cukup berat. Dirlantas mengimbau kepada semua pengendara baik roda 2 maupun 4 dapat mematuhi aturan berlalu lintas dan santun selama berkendara demi mencegah terjadinya kecelakaan. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One, mengabarkan. Pemirsa, pabrik beras premium oplosan digerebek aparat Satreskrim Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Pabrik tersebut memproduksi beras premium oplosan 14 ton per hari. Dan selama 2 tahun beroperasi, sudah merugikan negara sebesar 13 miliar rupiah lebih. Aparat kepolisian mengungkap keberadaan pabrik beras premium oplosan di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Tersembunyi di tengah permukiman padat, pabrik mengoperasikan mesin impor dengan kapasitas sekitar 14 ton per hari. Pabrik ini dikenal sebagai CV Sumber Pangan yang dimiliki seorang pria berinisial MLH berumur 34 tahun. Terbongkar, pelaku mengoplos beras pandan wangi dengan beras biasa. Perbandingannya 1 kg beras pandan wangi dicampur dengan 10 kg beras biasa dari petani. Untuk mengelabui konsumen, beras premium oplosan dikemas dalam kantung 5 kg dan 25 kg. Pada bungkusnya ditulisi Standar Nasional Indonesia atau SNI dan juga logo halal. Pelaku kemudian memasarkannya ke sejumlah pasar di wilayah Kota Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan. Selama 2 tahun beroperasi, pelaku diduga sudah merugikan negara sebesar 13 miliar rupiah lebih. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan kepada TSK untuk pendistribusiannya didistribusikan di wilayah Sidoarjo, kemudian Pasuruan, dan kami masih mendalami untuk pendistribusian di wilayah seluruh Jawa Timur. Untuk sampai bulannya potensi kerugiannya dialami 546 juta rupiah. Kemudian kalau terhitung dari operasional pabrik selama 2 tahun 24 bulan 13 miliar 104 juta rupiah. Ini total potensi kerugian. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kini pemilik pabrik sudah berada di tahanan Polresta Sidoarjo dan pabriknya sudah ditutup total. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Kumaidi, TV One mengabarkan. Warga Klaten, Jawa Tengah menyerbu pos penjualan beras dan minyak goreng murah dalam program penyaluran subsidi pangan. Demi mendapatkan beras dan minyak goreng murah, warga rela mengantri hingga berjam-jam. Salah satu program penyaluran subsidi pangan digelar di Desa Demak Ijo, Karangnongko, Kabupaten Klaten. Pemprov Jawa Tengah menyalurkan subsidi dalam bentuk 5 ton beras dan 1.000 liter minyak goreng minyak kita kemasan botol 1 liter. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah menjelaskan beras kemasan 5 kg dijual seharga Rp55.000, sedangkan 1 liter minyak goreng dijual seharga Rp14.000. Harga tersebut lebih murah daripada harga di pasar. Penyaluran subsidi pangan bertujuan menekan kenaikan harga yang berpotensi melebihi target inflasi yang ditetapkan pemerintah. Untuk mendapat beras dan minyak goreng murah, warga cukup menunjukkan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Pembelian dibatasi maksimal 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng. Ya mending ini karo beli di warung 14.000 per kilo. Iya beras. Di sini berapa? 11.000. Jadi lebih murah. Kalau minyaknya? Kalau minyak 11.000. Kalau di luar biasanya? Liter 11. Lebih murah juga ya? Iya. Tadi antrinya lama, Bu? Waduh, jambol itu dari sini. Sampai lapar saya mau pulang. Program penyaluran subsidi pangan dilaksanakan di Desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko, dan Desa Majikan, Kecamatan Tulung. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indratno Eprilianto, TV One mengabarkan. Viral, seorang bidan desa di daerah Duokoto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, nekat berenang menyeberangi Sungai Batang berarus deras demi menyelamatkan seorang pasien. Dirinya nekat lantaran jembatan penghubung desa tersebut terputus pada Jumat lalu.
Inilah perjuangan Dona Lubis, seorang bidan desa di Nagari Duokoto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat yang sempat viral di media sosial. Dona terpaksa berenang menyeberangi sungai berarus deras demi mengobati seorang pasien tuberkulosis atau TBC di Kejorongan Nagari, Cubadak Barat. Dirinya tidak punya pilihan lain lantaran jembatan penghubung satu-satunya di wilayah tersebut terputus pada hari Jumat lalu dan menjadikan daerah tersebut terisolasi. Ratusan warga termasuk anak-anak sekolah terpaksa berenang menyeberangi sungai berarus deras dengan nyawa sebagai taruhannya. Pemirsa, sekelompok pelajar sekolah menengah kejuruan melakukan penyiraman air keras ke pelajar lain yang tengah melintas di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Satu orang korban dirawat di RSCM dengan luka bakar di bagian wajah akibat aksi penyiraman air keras tersebut. Inilah rekaman CCTV detik-detik sekelompok pelajar yang tengah berkonvoi melakukan aksi penyiraman terhadap pelajar lainnya yang juga sedang melintas di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa ini membuat korban berinisial AP 17 tahun mengalami luka bakar di bagian wajah hingga leher. Akibat luka serius yang diderita, korban dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk mendapatkan perawatan. Atas peristiwa ini, polisi telah menangkap para pelajar termasuk sang eksekutor penyiraman berinisial AR. Dari hasil pemeriksaan, air keras yang digunakan untuk menyiram korban memang sengaja telah dipersiapkan oleh para pelaku yang berencana melakukan tawuran dan mencari pelajar sebagai target serangan secara acak. Pelakunya adalah siswa dari satu SMK di wilayah Koja. Sementara korban adalah siswa juga yang berasal dari SMK di wilayah Tanjung Priok. Kronologisnya yaitu sebelum terjadi penyiraman, kelompok dari SMK di Koja ini sengaja berkeliling sekitar 10 orang untuk mencari lawan untuk melakukan tawuran. Karena nggak ketemu lawan, tidak ada lawan, mereka papasan dengan korban yang sedang bertiga pada saat itu. Spontan pelaku ini memepet kendaraan korban, kemudian setelah pepet terjatuh, kemudian si pelaku langsung menyiramkan air keras sehingga korban sampai saat ini masih dirawat di RSCM. Lantaran pelaku masih di bawah umur, pemeriksaan mendapatkan pendampingan dari unit PPA Polres Jakarta Utara. Sementara untuk penahanan dilakukan di Balai Pemasyarakatan atau Bapas. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. 4 orang pelajar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyiraman air keras terhadap seorang pelajar lainnya di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin siang. Diketahui para tersangka membeli air keras melalui sosial media yang dipersiapkan untuk mencari lawan untuk tawuran. Unit Reskrim Polsek Metro Tanjung Priok, Jakarta Utara menetapkan 4 orang pelajar SMK sebagai tersangka kasus penyiraman air keras yang terjadi di Jalan Sungai Bambu pada Jumat pekan lalu. Keempat tersangka memiliki peran yang berbeda. AR berperan sebagai eksekutor, YA memukul korban, sementara JBS dan MA turut andil dalam membeli air keras. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan aksi penyiraman tersebut.
Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priuk mengatakan air keras tersebut didapatkan para tersangka dari media sosial yang dibelinya di kawasan Cipinang, Jakarta Timur dengan harga Rp70.000. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut dengan memeriksa penjual air keras. Berdasarkan hasil gelar perkara, kita telah menetapkan 4 orang tersangka. Selanjutnya nanti kita lakukan penahanan. Bang, dari keempat tersangka ini perannya masing-masing apa, Bang? Dari keempat tersangka ini perannya untuk AR sendiri sebagai eksekutor yang melakukan penyiraman kepada korban. Selanjutnya YA sempat melakukan pemukulan terhadap korban. Kemudian JBS dan MA perannya turut serta dalam melakukan patungan untuk membeli air keras. Air keras ini menurut hasil keterangan yang sudah diambil penyidik bahwa awalnya mereka mencari melalui Facebook. Kemudian setelah melakukan messenger terhadap penjual, mereka mengambilnya di salah satu tempat di wilayah Cipinang. Bang, dia bawanya pakai apa sih? Pakai plastik atau pakai apa? Jadi air kerasnya dalam bentuk jerigen kecil. Itu ketemu langsung disiram gitu aja atau gimana sih, Bang? Jadi awal mula mereka keliling untuk mencari lawan, kemudian ada 3 orang yang berboncengan dari salah satu sekolah di Kecamatan Tanjung Priuk melintas. Salah satu dari mereka awalnya melakukan pemukulan terhadap korban. Setelah korban kehilangan kendali, jatuh ke sebelah kiri, pelaku lain datang kemudian menyiramkan air keras yang sebelumnya sudah dipersiapkan atau dibawa. Bang, penegasan aja, berarti para pelaku ini membeli air keras untuk tawuran? Memang dari hasil pemeriksaan, memang mereka sudah mempersiapkan air keras itu untuk kalau sewaktu-waktu terjadi tawuran. Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi aksi kelompok pelajar yang siram air keras kepada pelajar lain dengan maksud cari musuh untuk tawuran ini, sudah ada rekan Faisal Rinadi di Mapolsek Metro Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selamat malam Faisal, bagaimana perkembangan kasus penyiraman air keras ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya Feli, untuk perkembangan terkini terkait kasus penyiraman air keras kepada salah satu siswa dengan inisial AP di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bahwa saat ini berdasarkan hasil gelar perkara bahwa pihak kepolisian dari Polsek Metro Tanjung Priuk saat ini sudah menetapkan 4 orang tersangka yang juga masih status pelajar atau sekolah di salah satu kawasan Koja, Jakarta Utara, di mana 4 orang ini, yang pertama dengan inisial AR, kemudian yang kedua adalah YA, JBS, dan juga MA. Dari keempat orang ini, Feli, informasi yang kami dapatkan di sini, yang tadi sudah dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa keempat orang ini ternyata memiliki peran yang berbeda-beda. Untuk yang pertama tersangka dengan inisial AR, di mana perannya adalah dia adalah sebagai eksekutor atau orang yang melakukan penyiraman air keras kepada korban. Kemudian yang kedua dengan inisial YA, di mana YA berperan melakukan pemukulan kepada korban, dan tersangka yang ketiga JBS dan juga MA, tersangka keempat. Keduanya inilah adalah turut serta memiliki atau melakukan patungan begitu untuk membeli air keras yang diketahui dibeli secara online. Nah, kemudian informasi yang kami dapatkan pula, Feli dan juga pemirsa, tadi dari pihak kepolisian mengatakan bahwa sebenarnya motif dari penyiraman ini tadi dilakukan oleh pihak kepolisian, dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa ternyata para pelaku ini sama sekali tidak kenal satu sama lain dengan korban. Nah, ini terjadi, penyiraman ini terjadi karena sebelumnya para pelaku ini sempat berkeliling untuk mencari lawan untuk bisa diajak tawuran. Nah, kemudian lantaran tidak bertemu dengan korban, dengan lawannya maksud kami, lalu ia bertemu dengan
korban di salah satu jalan di kawasan Tanjung Priok lalu menyiramnya dengan air keras dan juga melakukan pemukulan tanpa sebab. Nah, informasi yang kami dapatkan pula, keempat tersangka juga saat ini sudah ditahan di sini di Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nantinya akan dilakukan proses lebih lanjut untuk dilakukan penyelidikan lagi. Apakah nantinya akan ada tersangka tambahan atau akan ada bukti-bukti lain yang hingga saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian begitu. Nah, untuk saat ini informasi yang disampaikan juga bahwa saat ini korban telah dilakukan penanganan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau di RSCM begitu informasi yang kami dapatkan. Dan juga tadi juga pihak dari kepolisian dari Polsek Tanjung Priok juga sempat menjenguk daripada korban yang saat ini memang masih berada di RSCM begitu. Dan untuk saat ini informasi yang kami dapatkan pula, keempat pelaku terancam dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kita nantikan Feli dan juga pemirsa bagaimana informasi selanjutnya dari sini dari Polsek Metro Jakarta, Polsek Metro Tanjung Priok Jakarta Utara maksud kami, perkembangan terbaru dari kasus ini. Feli, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Faisal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kepolisian Polres Bandara Soekarno-Hatta menetapkan penumpang pesawat Lion Air rute Jakarta tujuan Kuala Namu Medan berinisial H yang menyebut ada bom dalam pesawat ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap H karena dianggap membahayakan penumpang dan mengganggu keselamatan penerbangan. H ditetapkan sebagai tersangka setelah pemeriksaan sejumlah barang bukti dan juga keterangan 8 saksi. Sementara Corporate Lawyer Lion Air, Yuridio Tirta mengatakan, untuk saat ini penumpang berinisial H tersebut masuk daftar hitam pada penerbangan maskapai Lion Air. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan adalah ada 8 orang saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Kemudian kita juga menyita CCTV dan juga menyita rekaman video yang banyak beredar di masyarakat serta menyita barang bukti yang seperti tadi saya sampaikan. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, maka terhadap penumpang dengan inisial H usia 42 tahun dengan alamat di Pematang Siantar, hari ini kita tetapkan sebagai tersangka atas persangkaan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Sampaikan sama Kapolres sendiri berdasarkan keterangan dari tersangka sendiri tidak ada indikasi dari karena dealing sama sekali. Itu sementara sih informasinya memang akan kita blacklist. Cuman itu menunggu nanti informasi lebih lanjut lagi karena ini kan masih sementara ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, Marsikal Muda TNI Fajar Adrianto yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat latih di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dimakamkan di TPU Bengawan Solo, Probolinggo, Jawa Timur. Almarhum Marsikal Muda TNI Fajar Adrianto dimakamkan di samping pusara sang ayah. Isak tangis keluarga tidak terhindarkan saat upacara militer pemakaman dilaksanakan. Pemakaman almarhum Marsikal Muda TNI Fajar Adrianto dilakukan secara militer sebagai bentuk penghormatan atas pengabdiannya. Upacara pemakaman dipimpin oleh Marsda TNI Widyargo Iko Putro selaku Deputi Sarpras Siskop BNPB. Sejumlah petinggi TNI turut hadir dalam prosesi pemakaman. Sosok yang betul-betul peduli ya, peduli dengan teman dan juga peduli dengan masalah pembinaan potensi Dirgantara gitu. Jadi sejak dulu ikut disahkan di Dirgantara, kemudian membuat kapal-kapal model pada saat mudanya begitu ya, pada saat di Laut Soyudi. Jadi makanya tadi saya betul-betul tidak kuat ketika menyebut namanya itu karena kita sama-sama lah, beliau di penerbangan F-16, saya di F-5 dulu. Kita sama-sama lahir dan dibesarkan di Laut Soyudi.
Pemirsa, para pelajar mulai tingkat SD sampai SMA hari ini menjalani cek kesehatan gratis secara serentak di berbagai daerah. Pemeriksaan kesehatan bertujuan menciptakan lingkungan hidup sehat serta edukasi bagi para siswa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Wakil Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis perdana di SMPN 5 Kota Bandung. Pemeriksaan meliputi kesehatan gigi, mata, telinga, anemia, hingga kesehatan mental yang selama ini kurang terdeteksi sejak dini. Nantinya bagi siswa yang mengalami gangguan kesehatan yang cukup serius akan ditindaklanjuti pihak puskesmas. Menkes mengajak guru dan orang tua untuk menciptakan lingkungan hidup sehat, mulai dari kebersihan sekolah hingga edukasi gizi dan olahraga. Kita bisa tahu kondisi dari anak-anak kita. Kayak tadi ini dari 14 sudah dicek 9 punya masalah mata. Kadang-kadang tuh nilainya jelek bukan gara-gara bodoh, tapi gara-gara nggak bisa lihat gitu ya. Nah, dengan demikian kan jadi kita bisa perbaiki supaya anak-anak kita tuh sehat semua. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno hadir dalam peluncuran cek kesehatan gratis di SMP Negeri 1 Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur. Program ini menyasar semua kelompok usia warga, terutama anak-anak sekolah. Para siswa mengikuti berbagai jenis pemeriksaan seperti tinggi dan berat badan, penglihatan, pendengaran, gigi dan mulut, hingga gula darah. Ini merupakan salah satu realisasi dari kampanye Pak Presiden Prabowo dan Pak Wapres Gibran yang beliau ucapkan pada bulan November yang lalu, yaitu memberikan pemeriksaan pelayanan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi pemeriksaan ini bukan semata-mata ingin tahu sakitnya apa. Yang lebih penting adalah pencegahannya. Jadi preventifnya, kuratif harus dilakukan, penyembuhan harus dilakukan, tetapi pencegahan jauh lebih penting. Menko PMK Pratikno yang merupakan alumni SMP tersebut mengajak para siswa untuk menjaga pola makan dengan menghindari jajanan tidak sehat dan membatasi konsumsi gula. Dari Bandung, Jawa Barat dan Bojonegoro, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam rangkuman kabar berikut ini. Kebakaran melanda bangunan ruko 5 lantai di kawasan pertokoan Mangga 2 Square, Pademangan, Jakarta Utara. 17 unit mobil pemadam kebakaran dan 60 lebih personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sulitnya akses ke titik api menjadi kendala petugas dalam memadamkan api. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran itu. Penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki Polsek Pademangan. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Empat orang pelajar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyiraman air keras terhadap seorang pelajar lainnya di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin siang. Diketahui para tersangka membeli air keras melalui media sosial yang dipersiapkan untuk mencari lawan untuk tawuran. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan aksi penyiraman air keras tersebut. Kepolisian Polres Bandara Soekarno-Hatta menetapkan penumpang pesawat Lion Air rute Jakarta tujuan Kuala Namu Medan berinisial H yang menyebutkan ada bom dalam pesawat dan ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap H dikarenakan dianggap membahayakan penumpang dan mengganggu keselamatan penerbangan. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka setelah pemeriksaan sejumlah barang bukti dan keterangan 8 orang saksi. Penumpang berinisial H tersebut masuk daftar hitam dalam penerbangan maskapai Lion Air. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Kabar Hari Ini bersama Haidar Fasal. Saya Felicia Melinda, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.
Didukung oleh Sarung Al Samsi,